Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dwi Prasojo dari Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Yang terhormat Ibu AS selaku dosen pengampu proses industri kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang amonia. Lalu, apa sih itu amonia? Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus NH3. Biasanya senyawa ini didapati berupa gas dengan bau tajam yang khas. Walaupun amonia memiliki sumbangan penting bagi keberadaan nutrisi di bumi, amonia sendiri adalah senyawa kaustik dan dapat merusak kesehatan. Pada pembuatan gas amonia bisa dilakukan di laboratorium atau bisa dilakukan juga secara industri. Nah, pada pembuatan amonia di laboratorium dengan cara mereaksikan garam amonium klorida dengan basa kuat atau oksida basa. Maka reaksi yang akan terjadi adalah NH4Cl jika ditambahkan NaOH akan menjadi NH3 plus H2O. Nah, 2NH4Cl plus CaO akan menjadi 2NH3 plus CaCl2 plus H2O. Nah, pada gas amonia ini itu bersifat basa sehingga dapat diketahui dengan mengujinya dengan kertas lakmus. Dalam pembuatan gas amonia secara industri, kita dapat melakukannya dengan cara proses Haber-Bosch. Proses Haber-Bosch adalah salah satu proses fiksasi nitrogen artifisial dan merupakan prosedur industri utama untuk produksi amonia yang berlaku saat ini. Proses pembuatan gas sintesis dari gas alam ini terdiri atas beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah pemurnian gas alam yang tergantung pada pengotor. Nah, yang kedua adalah pembuatan gas sintesis yang terjadi di primary reformer dan secondary reformer. Nah, yang terakhir adalah pemurnian gas sintesis yang terjadi di CO shift converter, CO2 removal, dan metanator. Gas alam yang komponen utamanya CH4 mengandung pengotor yang bervariasi tergantung pada sumbernya. Pengotor yang ada dalam gas alam dapat berupa debu, merkuri, senyawa belerang, uap air, hidrokarbon berat, dan CO2. Pengotor pertama yang harus dihilangkan dari gas alam ini adalah merkuri. Apabila gas alam ini mengandung merkuri, maka Hg ini harus dihilangkan. Nah, setelah penghilangan Hg, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah penghilangan senyawa belerang atau sulfur. Sulfur organik ini dihilangkan dalam hidrometer. Nah, dalam proses pembuatan gas sintesis, hal yang pertama dilakukan adalah primary reformer. Ke dalam primary reformer ini, gas alam akan direaksikan dengan steam atau uap air pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius. Nah, reaksi samping terjadi apabila steam atau uap air yang ditambahkan kurang sehingga disyaratkan agar perbandingan steam dengan karbon itu rasionya adalah 2,8 sampai 3,3. Nah, reaksi samping ini merupakan reaksi eksotermis sehingga kemungkinan bisa terjadi hotspot di tub katalisator. Kondisi operasi primary reformer dan hal yang perlu dikendalikan adalah yang pertama adalah tekanan, yang kedua adalah temperatur, yang ketiga adalah konsentrasi CH4 yang lolos 9-14%, dan yang terakhir adalah efisiensi pembakaran. Setelah primary reforming, tahap selanjutnya adalah secondary reforming, di mana fungsi dari secondary reformer itu adalah melanjutkan reaksi yang terjadi di primary reformer, yaitu mengonversikan sisa CH4 atau 9-14% menjadi H2. Ke dalam secondary reformer ini dimasukkan udara sebagai sumber nitrogen. Nah,
Umpan secondary reformer ini adalah gas yang keluar dari primary reformer dan udara yang diinjeksikan sebagai media pemanas dan sumber nitrogen. Gas reaktan dan udara harus tercampur homogen dengan menggunakan desain burner khusus. Nah, setelah pembentukan gas sintesis, hal yang perlu dilakukan adalah pemurnian gas. Nah, yang pertama ini adalah shift converter, di mana fungsinya ini adalah merubah gas CO menjadi gas CO2. Nah, gas tersebut akan dilewatkan aliran proses 3 melalui katalis besi oksida atau kromium oksida pada suhu 400 derajat Celcius. Temperatur yang rendah dan H2O yang banyak akan menggeser kesetimbangan reaksi ke arah kanan. Nah, jika temperaturnya tinggi akan mempercepat laju reaksi. Namun, karena reaksi setimbang dan eksotermis, jika temperatur semakin tinggi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Nah, kondisi operasi shift converter ini ada beberapa kondisi. Yang pertama itu HTS temperatur tinggi agar reaksinya itu berlangsung cepat. Nah, yang kedua LTS temperatur rendah agar kesetimbangan bergeser ke kanan atau ke arah pembentukan CO2. Nah, yang terakhir adalah CO slip HTS sekitar 3,2% dan CO slip LTS kurang lebih 0,17%. CO slip ditekan sekecil mungkin karena CO yang lolos akan menurunkan potensi hasil amonia. Selanjutnya adalah CO2 removal. Fungsinya ini untuk memisahkan CO2 dari gas yang keluar dari shift converter. Larutan penyerap bisa dipakai larutan benfil atau amdea. Proses pemisahan CO2 atau CO2 removal terdiri atas dua alat utama, yaitu absorber dan stripper. Nah, untuk larutan penyerap yang baik itu harus bisa memenuhi dua aspek, yaitu aspek teknis dan aspek ekonomis. Aspek teknis itu seperti apa? Aspek teknis itu seperti kapasitas penyerapan larutan penyerap terhadap CO2, terus energi stripping kecil, energi untuk pemompaan kecil, dan tingkat korosi rendah. Nah, untuk aspek ekonomisnya itu berupa barang tersebut itu murah dan mudah didapat. Setelah shift converter lalu CO2 removal, tahap selanjutnya yaitu metanator. Nah, fungsinya ini adalah untuk mereaksikan CO dan CO2 yang lolos dari proses sebelumnya menjadi CH4. Karena dari proses shift converter dan CO2 removal tidak selamanya untuk reaksi CO dan CO2 ini langsung menghilang saja, namun ada juga yang lolos. Maka dari itu kita mengubahnya menjadi gas metana. Nah, gas CO dan CO2 ini merupakan racun pada amonia converter. Nah, untuk gas CO2 ini yang lolos akan bertemu dengan NH3 yang terrecycle menjadi amonium karbamat. Nah, untuk sintesis loop ini itu fungsinya adalah yang pertama adalah tempat terjadinya reaksi pembentukan amonia, yang kedua adalah tempat pemisahan NH3 cair dari hasil pendinginan, yang ketiga adalah tempat pemisahan gas inert atau CH4 dan AR yang terbawa dari proses bagian depan atau metanator. Lalu apa aja faktor yang mempengaruhi proses ini? Nah, yang pertama itu ada suhu. Karena apa? Karena reaksi proses Haber ini merupakan reaksi yang bersifat eksotermis. Nah, reaksi eksotermis ini adalah reaksi yang menghasilkan panas. Dalam hal ini, panas merupakan sebuah produk. Apabila suhu ditingkatkan, maka panas akan meningkat dan menyebabkan reaksi bergeser ke arah reaktan. Hal ini dapat menurunkan produk dari proses Haber itu sendiri. Namun, suhu yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan laju reaksi
proses Haber menurun sehingga suhu ideal yang diperlukan adalah 400 sampai 450 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu adalah reaktan. Kenapa sih reaktan? Karena proses Haber adalah gas nitrogen dan gas hidrogen. Oleh karena reaksi Haber merupakan reaksi yang bersifat dapat balik, reaksi Haber mengikuti prinsip Le Chatelier. Dalam prinsip ini, apabila reaktan semakin banyak, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Hal ini dapat menyebabkan produk proses Haber yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Nah, kalau ada reaktan, pasti ada produk dong. Ya, benar sekali. Faktor yang mempengaruhi proses Haber ini adalah produk. Kenapa bisa produk? Karena berdasarkan prinsip Le Chatelier, semakin banyak produk yang dihasilkan, maka reaksi akan bergeser menuju ke arah reaktan. Hal ini juga dapat menyebabkan produk yang dihasilkan lebih sedikit. Nah, yang keempat ini adalah tekanan. Oleh karena reaksi proses Haber terjadi pada fase gas, maka tekanan juga dapat berpengaruh pada proses Haber. Nah, dalam prinsip Le Chatelier, pengaruh tekanan tergantung kepada jumlah koefisien dari reaktan atau produk. Nah, jumlah koefisien reaktan jauh lebih besar dibandingkan jumlah koefisien produk, sehingga peningkatan tekanan dapat menggeser reaksi menuju ke arah produk dan meningkatkan hasil produksi. Namun, peningkatan tekanan ini dapat meningkatkan biaya produksi sehingga diperlukan tekanan ideal untuk proses Haber. Nah, tekanan idealnya itu sendiri adalah 150 sampai 200 atm. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yaitu katalis. Oleh karena suhu terlalu rendah dan tekanan terlalu tinggi dapat mempengaruhi reaksi. Nah, proses Haber ini tuh memerlukan bantuan berupa katalis. Katalis mempercepat laju reaksi maju dan mundur secara seimbang. Ini mengurangi waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai kesetimbangan, tetapi tidak mempengaruhi posisi kesetimbangan atau hasil amonia. Menggunakan katalis dalam proses Haber ini berarti bahwa suhu yang lebih rendah dapat digunakan sambil menjaga laju reaksi yang tetap tinggi. Suhu yang lebih rendah ini membantu menjaga hasil tetap tinggi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.